Welcome back to Astrid Widayani YouTube channel. Kali ini kita balik lagi nih ke Lifelong Learner Session. Iya. Sekarang ini kan beberapa kota di Indonesia, Solo dan sekitarnya itu sudah memasuki PPKM level 3. Iya, sudah mulai longgar. Sudah mulai longgar. Di mana pembelajaran tatap muka itu sudah mulai akan diadakan. Pasti para pembelajar pun pengajar itu semua excited. Berasa ada harapan baru gitu. Kemudian lifelong learner nih, pembelajar sepanjang hayat nih, pasti mulai pikirannya mulai bergairah lagi gitu. Aduh, habis ini mau apa ya, habis ini mau apa ya, habis ini mau apa ya. Nah, kita mau ngobrolin soal itu tuh. Pertama, tantangan apa sih Bu sebenarnya yang lifelong learner ini akan hadapi di masa depan, terutama di masa transisi setelah pandemi, kemudian nanti beranjak normal? Iya. Nah, tentunya pertama harus tahu apa sih seorang lifelong learner itu ya, sesuai dengan segmen kita hari ini ya. Karena menjadi pembelajar sepanjang hayat itu bukan tentang bagaimana kita mau belajar aja, tapi menyadari bahwa belajar itu menjadi sebuah kebutuhan. Tadi disampaikan ketika PPKM sudah turun ke level 3, berarti kan kalau kita membicarakan atau membahas tentang motivasi, tentunya itu akan meningkatkan motivasi belajar. Tapi kalau kamu memang benar-benar jadi lifelong learner, sebenarnya nggak ada hubungannya ya antara PPKM darurat kah atau level 4, level 3 dan seterusnya, yang akhirnya kita harus sadar bahwa motivasi belajar itu bisa kapan saja, di mana saja gitu. Dalam situasi apapun. Iya. Jadi kalau boleh dibilang memang tantangannya ya bagaimana akhirnya kita tahu apa yang membuat kita termotivasi untuk belajar. Itu yang menjadi semangat yang utama yang harus dibangun seorang lifelong learner. Oke. Jadi tantangan pertama lifelong learner itu adalah how to find the learning motivation. Karena lifelong learner itu kan memang pembelajar mandiri ya mostly. Dia bisa belajar dari kondisi apapun, situasi apapun, kejadian apapun. Tidak tergantung misalnya dengan kondisi setelah ini balik, kita jangan sampai ya berharap memburuk lagi. Tapi siapa tahu setelah ini mungkin ada pandemi yang lain atau mungkin faktor-faktor lain di luar yang mungkin bisa kita kontrol, jangan sampai itu akan menurunkan motivasi belajar kita lagi. Kemudian kalau ternyata pembelajar mandiri ini, lifelong learner ini sudah menemukan motivasi untuk belajar yang konsisten. Nah, yang dibutuhkan untuk berhasil di masa depan apa ya? Yang dibutuhkan untuk berhasil di masa depan ya sebenarnya itu bukan pertanyaan yang sederhana ya untuk kita bisa jawab langsung di episode ini, karena satu episode aja karena panjang pasti. Betul. Karena kalau untuk kita ngomongin masa depan, tentu kan kita berbicaranya di masa sekarang ya. Kira-kira sekarang kalau teman-teman bisa berpikir sekarang kita tuh masuk di era apa sih gitu. Misalnya kita menyadari, oh ini bener ini udah masuk ke era digital. Berarti ya memang itu menjadi tantangan tersendiri bagi yang tidak memiliki keterampilan di bidang digital. Tapi bukan masalah bagi yang memang udah punya background di digital skill misalnya. Jadi kalau kita ngomongin ke masa depan, tentunya teman-teman harus evaluasi juga di tantangan masing-masing bidang, masing-masing individu gitu. Karena kalau kita ngomongin global konteks lagi, sekali lagi ya tentunya itu tadi ya, ada digital, ada globalisasi, ada persaingan yang secara tidak antar manusia aja gitu, tapi berbagai konteks kreativiti, berbagai konteks bidang lain yang dulunya mungkin kita hanya fokus di satu sisi, satu point of view, sekarang mungkin anak ekonomi pun harus belajar mungkin public relation gitu ya, atau anak IT harus belajar yang lainnya lagi, accounting gitu ya. Multi-skill, betul. Multi-skill. Selain multi-skill mungkin juga ini ya Bu ya, mungkin tadi udah disebut kayak di episode kita sebelumnya juga. Selain multi-skill itu juga harus bisa kolaborasi ya. Di episode kita yang serba bisa kemarin ya. Jadi kalau nggak serba bisa, kalau cuma punya satu skill terus nggak bisa kolaborasi, agak susah gitu. Itu aja baru 3 poin nih yang disebutkan. Syaratnya pasti banyak banget ya. Banyak banget. Konsistensi, kreativiti itu tadi, dan masih banyak lagi. Cuman yang terutama kalau misalnya saya ada
ada motivasi nih, saya mau sukses. First thing first, I have to gain itu apa sih, skill yang mana dulu? Dari yang tadi disebutkan mana dulu? Ya, kalau kita ngomongin soft skill yang mungkin beberapa teman-teman bisa cek ya di video-video saya sebelumnya gitu kan, banyak skill yang memang harus dimiliki saat ini. Yang paling utama itu resilience ya, atau tahan banting gitu. Kalau boleh dibilang, bagaimana akhirnya kita memahami perubahan itu sesuatu yang biasa. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan berbagai macam tantangan yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya gitu. Jadi teman-teman yang sudah memiliki skill ini, resilience, nggak khawatir lagi. Tinggal bagaimana bisa adaptasi, tinggal bagaimana bisa belajar lagi, nggak disuruh orang gitu ya. Sudah ada self motivation yang saya bilang tadi gitu. Mungkin itu yang menjadi skill pantang utama. menyerah ya. Resilient itu adalah individu yang memang nggak gampang nyerah apapun kondisinya. Selain motivasinya udah ada, tapi motivasi itu kan terus harus dijaga. Harus dijaga. Kadang masih ada yang itu kayak anak SD mungkin ya. Mau masuk sekolah hari pertama bajunya baru, tasnya baru, sepatu baru, semangat. Nanti begitu setelah mau berapa ujian, bulan kemudian mungkin udah ngantuk di kelas. Nah, ini harusnya resilient gitu ya. Resilient dalam hal apapun, termasuk mengusahakan apapun yang ingin dicapai, mimpi apapun itu. Betul sekali. Dan saya kira dengan kita kena hantaman pandemi ya, setahun 2 tahun belakangan ini, saya kira bisa kelihatan mana yang orang memiliki skill resilience dan enggak gitu. Betul sekali. Contohnya nih, misalnya ketika kita ketemu orang tapi suka mengeluh dengan keadaan. Kita ketemu orang tapi di sisi lain satu tuh suka diskusi bagaimana mencari solusi dari sebuah problem. Itu kan beda gitu ya. Nah, saya kira untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu, generasi muda itu harus memiliki skill ini. Kenapa? Karena tantangan ke depan pasti jauh lebih sulit daripada saat ini. Yang dulu mungkin kita belajar ilmu umum, kemudian ada spesialisasi, yang sekarang mungkin ya mikro lagi gitu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang lebih dalam lagi. Pesan untuk teman-teman yang punya anak-anak yang sekarang generasi alpha nih ya, harus belajar untuk bagaimana mendidik karakter resilience ke anak-anaknya juga. Setuju banget. Oke. Kemudian kalau misalnya tadi kita udah ngomongin tantangan dan peluang paling menggiurkan gitu ya, opportunity-nya bisa apa didapat gitu ya? Kalau saya memiliki skill-skill yang tadi disebutkan oleh Bu Astrid itu apa sih Bu? Apakah diterima bekerja ataukah saya bisa apa? Kalau saya itu resilient, saya orangnya resilient deh, nggak gampang nyerah. Saya orangnya motivated, saya orangnya pembelajar. Peluang apa nih yang mungkin orang tuh punya skill itu tapi masih skill untuk menangkap peluang atau melihat peluangnya itu belum terasa gitu. Mungkin saya bisa jawab dengan gini ya, analogi. Ada istilah tuh windows of opportunity, atau mungkin kalau di bahasa Indonesia kita bisa mengartikan jendela kesempatan gitu. Kenapa nggak ada istilah house of opportunity atau mungkin the land of opportunity? Karena kalau kesempatan itu sebenarnya nggak banyak. Kesempatan itu hanya hadir di saat-saat tertentu, di celah tertentu, yang kadang kalau kita nggak punya skill ini ya, nanti akan kita diskusikan, mungkin kelewatan gitu. Kita nggak bisa memahami bahwa walaupun jendela, walaupun kecil, itu sebuah kesempatan loh gitu. Apa kira-kira nih ya? Saya kasih tuh itu skill apa yang kira-kira akhirnya kita bisa menjawab bahwa tantangan ini sebenarnya di balik itu banyak opportunity loh gitu. Ini sama kayak gini kali ya Bu ya, sama-sama orang kehujanan gitu, tapi ada orang yang mungkin lihat ya udah hujan, ada orang yang hujan nih, bisa jual aku punya 5.000, gitu ya. Aku jual payung aja atau jadi ojek payung aja gitu. Itu apa tuh kira-kira skill yang dibutuhkan kira-kira? Tebakan saya mungkin tentunya seputar digital. Teknologi digital itu pasti masih akan jauh berkembang di depan. Karena kondisi saat ini kita dihadapkan dengan keterpaksaan menghadapi pembelajaran online contohnya. Tapi masih gampang juga gitu. Teachers, parents, entrepreneur meeting online, ngajar online
belajar online. Nah, kedepannya pasti itu akan jadi sesuatu yang tidak lagi menjadi momok, bukan lagi sesuatu menjadi halangan, tapi justru bisa dijadikan sebuah peluang. Kalau bisa pembelajarannya menyenangkan. Iya, bisa jadi karena itu konteksnya kita ngomongin digital era tadi ya, ketika akhirnya menyadari bahwa peluang itu ya kemungkinan di digital skill ya. Tapi yang saya maksud tadi sebenarnya kurang tepat. Aduh, salah deh. Oh, kurang tepat. Ya itu betul kalau dalam konteks digital era. Tapi secara umum ya, secara makro kalau kita lihat apa sih yang harus kita tangkap gitu, peluang-peluang ke depan yang akhirnya kita generasi muda tuh harus memiliki skill ini. Itu pernah kita bahas kemarin di agility. Agile untuk bagaimana teman-teman bisa peka kapan memulai bisnis, kapan hold dulu, kapan mau mengembangkan ilmu yang lain, kapan fokus ke spesialisasi tertentu. Itu harus dimiliki oleh seorang yang agile. Jadi kalau resilient itu bertahan, dia bisa mampu yang untuk menjawab tantangan resilience. Kalau yang untuk menjawab opportunity, itu agility. Iya. Super banget, nggak kepikiran nggak kepikiran ya. Nggak kepikiran. Dua kunci itu aja sih sebenarnya teman-teman untuk bisa menjawab tantangan baik yang berat ya maupun sesuatu yang kita hadapi sehari-hari maupun bagaimana kita bisa menciptakan peluang di masa-masa sekarang. Menciptakan dan menangkap ya. Yes. Jadi pertama tadi harus resilient. Ya. Oh, sebelumnya harus jadi lifelong learner. Ya, memahami diri untuk menjadi seorang lifelong learner sehingga bisa resilient. Setelah resilient harus agile. Harus bisa tahu kapan, bagaimana, ini maksudnya apa, itu cermat gitu. Cermat karena kalau semua platform kita dengan bebas kita semua mau belajar A, B, C, D, kita nggak punya tujuan, ya itu bukan agility ya, itu coba-coba ya, random ya gitu. Iya, jadinya bisa jadi wasting time juga. Maksudnya kan ketika konteksnya, oh ini ada perubahan, oh ini saya harus improve ini nih gitu, improve salah satu skill ini, itu kan salah satu bagian dari agility. Dan untuk itu seperti di episode sebelumnya nanti bisa dicek di YouTube channel sebelumnya. Yang paling penting untuk bisa agile juga ternyata core-nya adalah understanding ourselves better. Jadi self awareness itu penting banget karena kalau nggak kayak gitu kita nggak tahu nih yang harus kita pelajari apa, mau kita apa, talent kita apa, kudu ngapain, apa yang bisa saya lakukan, apa yang belum. Mau belajar itu tadi, semua dipelajarin, habis itu duduk, diem, terus jadi kayak scattered puzzle gitu, berantakan puzzle-nya. Jadi bisa disimpulkan dari diskusi kita hari ini, sebenarnya sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat itu kita harus bisa lebih efisien waktunya. Ya, a smart learner. Karena apa? Karena ketika kita sudah tahu diri kita, kemudian kapan kita harus bersikap, ya kan, dengan tadi agility, terus kemudian kita bisa terus berjuang apapun perubahannya sampai dengan kita tepat gitu ya, menggunakan apa yang harus kita kembangkan dan seterusnya. Itulah baru yang kita sebut dengan pembelajar sepanjang hayat gitu. Sehingga tidak wasting time, tidak semuanya istilahnya hanya buang-buang waktu, tidak membuang sekian tahun dengan prediksi yang salah, akhirnya kita membuang sekian tahun kesempatan yang seharusnya kita udah miliki sebelumnya. Oke, thanks, super banget. Tapi saya masih punya satu pertanyaan nih Bu. Itu tadi kan mungkin kalau untuk anak-anak muda sekarang jadi berasa that's a hard things to do gitu ya. Aduh, to agile, to be motivated gitu di saat lagi trap sama kondisi. Aku aja bosen gimana mau motivated gitu. Aku aja masih nggak tahu aku gimana aku mau tahu mau agile gitu. Nah, kasih tips singkat dong Bu, kayak biasa tips terakhir ya. Gimana caranya supaya awalnya kan ujung pangkalnya kan selalu menjadi pembelajar mandiri kan. Jadi awalnya kalau ternyata saya tuh belum atau saya bahkan nggak tahu saya tuh pembelajar mandiri atau belum nih Bu Astrid. Awalnya saya harus ngapain dulu? Tips untuk satu menganalisa, tips untuk menjadi pembelajar mandiri. Oke. Hampir sama dengan pembahasan sebelumnya juga. Kalau teman-teman mengikuti
seperti episode Lifelong Learner sebelumnya ya, bahwa semua hal yang kita bisa kembangkan itu dimulai dari satu hal kecil, yaitu habit atau kebiasaan. Iya, sebenarnya undur-undurnya bundernya ke situ. Core-nya satu ya. Karena kalau teman-teman hanya bilang itu teori atau istilah itu terlalu sulit untuk saya lakukan. Sudah dibenahi belum kebiasaan di rumah? Gitu. Sudah dibenahi belum cara berpikir mindset kita untuk akhirnya bisa kita lakukan secara praktis, yang nggak cuma hanya sebagai wacana kalau orang Indonesia bilang gitu ya, tapi as an action. Nah, itu yang menjadi pertanyaan teman-teman, kapan mulai action, kapan membangun kebiasaan baru sehingga tidak jadi teori aja ya, tapi ini menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah jiwa yang akhirnya teman-teman bisa semangat terus itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Semoga tipsnya bermanfaat. Thank you Bu Astrid, bener banget loh. Creating habit itu sebenarnya musuhnya diri sendiri dulu. Iya, dari diri Jadi kita sendiri. sebelum sibuk memerangi dunia, memerangi keadaan, memerangi tantangan ataupun peluang, pertama perangi dulu diri sendiri dengan membangun kebiasaan pemenang. Ya. Oke, thank you Bu Astrid. Sampai ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau ada yang mau ditanyakan. Karena kita tahu banget sih sebenarnya masalah menjadi lifelong learner ini sering didengar, namun sulit untuk diungkapkan. Saya ada di stage mana nih gitu. Silahkan yang aja. punya pengalaman feel free. yang sama, feel free to put your comment di bawah. Kemudian jangan lupa pencet tombol lonceng dan share juga ya ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan video-video seperti ini. Oke, thank you. Bye.